Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 1 Pendahuluan. Sinvasyang Sutra Teratai episode 165. Dengan kebijaksanaan tanpa kebocoran, memahami sebab dan akibat secara tuntas. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah pikiran kita muncul dan lenyap seiring berjalannya waktu? Apakah pikiran muncul, menetap, dan lenyap? Dalam membina diri, kita harus melatih sebersit niat dengan baik, menjaga hati kita dengan baik. Maka, pada Sutra Makna Tanpa Batas, bagian naskah ini berkata, sebagian mencapai tingkat Praceka Buddha, bebas dari kebocoran dan tidak terkondisi. Sebagian mencapai tingkatan Bodhisattva yang tiada muncul dan tiada lenyap. Sutra Makna Tanpa Batas, Bab 1, Sifat Luhur. Bagian naskah ini juga sama menginginkan kita untuk mengintrospeksi diri, bebas dari kebocoran. Sebelumnya, saya selalu menyampaikan kepada semua orang, kerisauan batin disebut sebagai bocor. Jika kita dapat mencapai tahap tanpa kebocoran, yakni Dharma meresap ke dalam batin, tidak ada kerisauan yang membuat kita menjadi khawatir. Jika kita hanya mendengar Dharma, namun tidak meresapinya ke dalam batin, semua yang berada di dalam pikiran hanya kerisauan batin. Ini disebut sebagai terdapat kebocoran. Selanjutnya menjelaskan, kebocoran adalah sebutan lain untuk kerisauan. Artinya bocor keluar. Bocor artinya kebocoran. Terus-menerus bocor keluar. Jika sebuah ember yang bersih ketika diisi dengan air akan tetap bersih. Tetapi jika ember yang kotor, air yang dituangkan ke dalamnya tetap saja air akan kotor keluar. Sementara kotoran tetap berada di dalam ember. Kotoran apakah ini? Itu adalah kerisauan seperti keserakahan, kebencian, kebodohan, dan lainnya. Kerisauan ini menyebabkan dharma yang diserap ke dalam batin kita dengan cepat bocor keluar. Senantiasa berkata kepada semua orang bahwa setiap orang pada dasarnya memiliki sifat Buddha. Setiap orang pada dasarnya memiliki kebijaksanaan yang setara dengan Buddha. Tetapi karena adanya keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang menutupi sifat hakiki dan kebijaksanaan yang murni, bagaikan air bersih yang bocor keluar. Benda yang tidak bersih dan kotor tetap ada. Ini disebut kerisauan dan ketidaktahuan. Dari mana munculnya ketidaktahuan dan kerisauan ini? Dari dalam kehidupan sehari-hari kita, dari kondisi luar yang kita hadapi. 6 akar indera yang berhubungan 6 objek indera. Saat 6 akar indera berhubungan dengan 6 objek indera ini, batin kita akan menimbulkan kerisauan, seperti keserakahan, kebencian, kebodohan, dan lainnya. Oleh karena itu, dalam terminologi Buddhis ini disebut kerisauan berupa keserakahan, kebencian, dan lainnya. Siang dan malam bocor keluar dan mengalir terus tanpa henti melalui pintu akar indera seperti mata, telinga, dan lainnya. Ini dinamakan kebocoran. Artinya, kebijaksanaan kita terus-menerus mengalir keluar dan mengalir terus tanpa henti. Maksudnya, kebijaksanaan yang murni tidak dapat bertahan di dalam hati. Itu karena kehidupan kita sehari-hari dikuasai oleh kondisi luar, sehingga menggantikan kebijaksanaan kita
Dengan kata yang lebih jelas, kesadaran telah menggantikan kebijaksanaan. Kesadaran ini adalah kesadaran dari 6 indera. Kebijaksanaan adalah dharma yang murni dan tanpa noda dalam diri kita. Karena itu, 6 indera dan 6 objek indera menyebabkan sari dharma yang murni dalam diri kita bocor dan hilang. Sehingga kerisauan terus-menerus menyebabkan kebijaksanaan kita bocor keluar, maka disebut kebocoran. Kerisauan sebenarnya membawa kerugian seperti apa bagi manusia? Kerugiannya sangat besar. Kerisauan dapat membuat orang jatuh ke dalam 3 alam sengsara, di mana juga dinamakan kebocoran. Kebocoran merupakan kerisauan karena kerisauan menghasilkan terciptanya banyak kerisauan. Kerisauan merupakan akumulasi karma buruk yang terus berlanjut tanpa henti. Kebijaksanaan tidaklah muncul. Dengan demikian, menjadi terus berada dalam kegelapan. Semua yang kita hasilkan didasarkan pada ketidaktahuan, yang merupakan jalan ketidaktahuan, maka dengan mudahnya membuat kita terjatuh ke alam sengsara. Tindakan yang kita lakukan, kurang pemahaman yang jelas, benar-benar menciptakan permusuhan dan kemalangan. Inilah akar dari 3 alam sengsara. Jadi, kita semua harus sangat berhati-hati. Jadi, bagaimana kita bisa lepas dari alam sengsara ini? Yaitu dengan melatih dharma tanpa kebocoran atau anaswara dhamma. Dhamma tanpa kebocoran berarti dhamma yang meresap ke batin, mencegahnya untuk tidak bocor. Inilah yang dinamakan dharma tanpa kebocoran. Selain dharma tanpa kebocoran, ada pula tingkat praceka Buddha yang tak terkondisi. Inilah sebutan lain dari kebenaran sejati. Jika kita bisa bebas dari kebocoran, dengan sendirinya dapat mencapai kondisi tak terkondisi. Tidak bocor artinya kebijaksanaan terjaga. Tak terkondisi artinya kita tidak akan menciptakan sebab dan kondisi apapun, menyebabkan berbagai komplikasi dalam kehidupan manusia karena adanya keterkaitan sebab dan kondisi. Sehingga ada banyak kerisauan. Ketika ada banyak kerisauan, secara alami akan ada muncul, berlangsung, berubah dan lenyap. Setiap hari pikiran kita memunculkan pikiran sebagai respon terhadap orang, masalah dan benda. Muncul, berlangsung, berubah, dan lenyap. Ini adalah cara kerja pikiran kita. Karena sebab dan kondisi, pikiran kita secara alami akan menciptakan banyak karma dari penderitaan. Jadi, jika kita bisa tak terkondisi dan tidak menciptakan karma, dengan sendirinya tidak akan ada penderitaan dalam pikiran kita. Jadi sebagian mencapai tingkat praceka Buddha, bebas dari kebocoran dan tidak terkondisi. Praceka Buddha adalah pencerahan yang dicapai sendiri tanpa bergantung pada pengaruh luar. Tercerahkan sendiri. Praceka Buddha terkondisi dengan 4 musim. Kondisi luar, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin, yang membuatnya tersadarkan bahwa kehidupan manusia tidaklah kekal. Setelah tersadarkan akan kehidupan manusia yang menjadi lahir, tua, sakit, mati, dan sebagainya, ini disebut praceka Buddha. Jadi, mengerti dan jelas terhadap prinsip kebenaran
Inilah metode pelatihan yang dilatih oleh Praceka Buddha. Juga untuk melenyapkan kerisauan kita, sehingga dapat mencapai tingkat bebas dari kebocoran dan tidak terkondisi. Inilah tingkat Praceka Buddha. Inilah yang telah mencapai kondisi tingkatan Praceka Buddha. Sebagian mencapai tingkatan bodhisattva yang tiada muncul dan tiada lenyap. Bagaimana caranya agar bisa mencapai tiada muncul dan tiada lenyap? Kita harus tahu bahwa segala sesuatu di dunia akan selalu berubah, muncul dan lenyap. Segala yang ada di dunia akan muncul dan lenyap. Tidak ada yang tidak muncul dan tidak lenyap. Pasti akan muncul dan lenyap. Ada pagi, subuh, dan ada malam hari. Perubahan terus-menerus ini tiada hentinya, terus berputar. Waktu tiada hentinya, terus silih berganti. Jadi, muncul lenyap merupakan bentuk hayalan semu atau ilusi. Apakah asli atau palsu? Hal-hal di masa lalu dikeluarkan untuk dilihat lagi. Telah hilang tanpa jejak, telah berlalu. Semuanya telah berlalu menjadi ilusi. Jadi, tanpa kemunculan artinya tiada kemunculan, semu. Sesuatu yang selalu ada, yang senantiasa tetap ada, itulah yang disebut tanpa kemunculan. Kita mengatakan bahwa sifat Buddha, setiap orang memiliki sifat Buddha. Sejak waktu tanpa awal sudah ada. Tidak dapat dikatakan kapan sifat Buddha ini muncul, karena sejak semula memang sudah ada. Itulah sebabnya disebut tanpa kemunculan. Tanpa kemunculan berarti tiada kemunculan semu. Hal ini sama sekali tidak semu. Oleh karena itu, kalau tidak ada kemunculan, kenapa dikatakan ada pelenyapan? Maka, sejak awal, sifat Buddha tentu saja juga tidak mengalami pelenyapan. Baik saat berada di 6 alam kehidupan, alam dewa, manusia, neraka, setan kelaparan, dan hewan. Sifat Buddha ini akan selalu tetap ada. Itulah sebabnya dalam Sutra Buddha dikatakan, semua makhluk berjiwa memiliki sifat Buddha. Jadi, kita harus bisa memahami bahwa sifat Buddha kita tidak muncul dan tidak lenyap. Segala sesuatu yang muncul dan lenyap adalah semu. Jadi, segala sesuatu yang tidak muncul dan tidak lenyap adalah realitas sejati. Inilah kebenaran sejati. Semoga kita dapat memahami hal ini lebih mendalam. Semoga Dharma Buddha dapat meresap ke dalam batin kita. Dan setelah masuk ke dalam batin, ia dapat berdiam selamanya di dalam diri kita. Segala sesuatu di dunia ini merupakan tampilan semu daripada kemunculan dan pelenyapan. Tanpa kemunculan artinya tiada kemunculan semu. Kalau tidak ada kemunculan, kenapa dinamakan ada pelenyapan? Tidak muncul dan tidak lenyap adalah realitas sejati yang paling akhir. Yang paling penting, yang paling kita khawatirkan adalah tidak bisa berdiam selamanya. Sifat tercerahkan kita akan ikut hilang. Telah tertutupi jika kita bisa tanpa kemunculan dan pelenyapan, maka itu artinya berdiam di tingkatan bodhisattva. Tak ternoda dan tak terkondisi adalah tempat Praceka Buddha. Tanpa kemunculan dan pelenyapan itu adalah tingkatan bodhisattva. Buddha membabarkan tentang 6 paramita, mengajarkan kepada kita untuk mempraktikkan 6 paramita. 6 paramita adalah memberi tanpa pamrih, berdana, kedisiplinan, kesabaran, upaya bersemangat, meditasi, dan kebijaksanaan ini. Ia bisa jelas dan sadar sekali.
sangat jelas. Bisa membuat kita memahami atribut sejati dari kebenaran sejati dalam kehidupan. Jadi kita hendaknya mendekati Buddha adalah harus mulai dari jalan Bodhisattva. Buddha datang ke dunia hanya demi satu hal, yaitu mengajarkan jalan Bodhisattva. Jadi di dalam Sutra Teratai, sejak Buddha mau mulai membabarkan Sutra Teratai, beliau di tengah meditasi. Maitreya dan Manjusri berdua menjelaskan Buddha datang ke dunia demi jalinan jodoh yang terakumulasi untuk membimbing semua makhluk secara luas. Maka telah menyebutkan Buddha Chandra Surya Pradipa. Buddha Chandra Surya Pradipa, ladang pelatihannya, sifat Buddha juga bersinar, mengeluarkan cahaya, menerangi alam ladang pelatihan. Jadi, naskah Sutra Teratai ini mengatakan lagi, pada ketika itu, persamuhan dari 4 kelompok murid melihat Buddha Chandra Surya Pradipa menampakkan kemampuan gaib yang besar. Dalam hati mereka bersukacita semua. Satu sama lain saling bertanya, apakah alasan di balik peristiwa ini? Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Pada saat itu, cahaya terang itu menyinari persamuan dari 4 kelompok murid. Semua orang, apakah yang mulai dari pemula hingga yang mempraktikkan 4 kebenaran mulia, 12 nidana, 6 paramita, dan lain-lain. Semua orang sangat giat melatih diri dengan benar. Dalam persamuan dari 4 kelompok murid ini, Buddha Chandra Surya Pradipa dalam samadinya memancarkan sinar menunjukkan tanda-tanda mulia, menampakkan kemampuan gaib yang besar seperti itu. Semua orang sangat bersukacita melihatnya, tetapi memiliki tanda tanya dalam hati mereka. Mereka juga terburu-buru ingin memohon ajaran dari Buddha. Namun, dharma apa yang hendak dibabarkan Buddha? Maka, satu sama lain saling bertanya. Peristiwa satu sama lain saling bertanya ini terjadi dalam 4 kelompok murid. Mereka semua sedang berada dalam persamuan itu. Hati mereka semua sangat bersukacita, namun mereka tidak tahu Buddha akan mengajarkan dharma apa. Jadi, dalam situasi ini semua orang sangat ingin memahami apa alasan di balik peristiwa ini. Ini maksudnya semua orang saling bertanya karena semua berharap ingin segera mendengarkan apa yang dipersiapkan Sang Buddha untuk dibabarkan. Dalam persamuan, satu sama lain saling bertanya karena ingin mendengarkan dharma, sungguh-sungguh bertekad hati untuk mewujudkannya. Ajaran Buddha menempatkan sebab dan kondisi sebagai prinsip mendasar. Ajaran suci dari Buddha, dari yang dangkal sampai yang mendalam. Dalam menjelaskan segala dharma tidak lepas dari 2 kata, sebab dan kondisi. Oleh karena itu, ingin mendengarkan dharma, sungguh-sungguh bertekad hati untuk mewujudkannya. Naskah ini menunjukkan bahwa setiap orang telah berhasil menenangkan hati dengan tulus untuk mendengarkan ajaran Buddha Chandra Surya Pradipa. Dengan ketulusan hati mengejar ajaran dharma sehingga dharma dapat masuk ke batin mereka. Jika kita mendengarkan dharma tanpa rasa hormat dan ketulusan, kita tidak dapat benar-benar menanamkan dharma di dalam batin kita. Semua Buddha memiliki jalan yang sama. Jadi saat Buddha Sakyamuni dan Buddha Chandra Surya Pradipa bersiap untuk mengajarkan dharma agung, penampilan mereka serupa.
Mereka terlebih dahulu membangkitkan rasa hormat dan ketulusan dalam hati setiap orang, sehingga orang-orang akan menghargai dharma dan mereka akan menunjukkan dharma dalam tindakan. Oleh karena itu, ajaran Buddha menempatkan sebab dan kondisi sebagai prinsip mendasar. Ajaran dasar Sang Buddha kepada makhluk hidup adalah berdasarkan pada sebab dan kondisi. Karena semua makhluk hidup menghadapi konvergensi sebab dan kondisi. Konvergensi terjadi secara alami karena sebab dan kondisi sehingga menciptakan banyak penderitaan. Makhluk hidup menciptakan karma yang menyebabkan terciptanya lebih banyak karma buruk. Oleh karena itu, kita sering mengatakan karma kolektif dari semua makhluk. Setiap makhluk hidup memiliki kerisauan yang berbeda, sebab dan kondisi yang berbeda. Terlepas dari sebab dan kondisinya, semuanya rentan terhadap kebocoran ke dalam kerisauan. Kebocoran itu jatuh ke dalam kerisauan batin. Jadi kerisauan batin menciptakan banyak sebab dan kondisi. Inilah sebab kekotoran. Inilah sifat makhluk hidup. Sang Buddha mengajarkan ajarannya demi semua makhluk hidup. Oleh karena itu, ajaran suci dari Buddha dari yang dangkal sampai yang mendalam. Sang Buddha datang membabarkan ajaran suci, pendidikan orang suci, dari ajaran sederhana sampai yang mendalam. Dari 4 kebenaran mulia, 12 sebab musabab atau nidana, sampai 6 paramita. Semua ajaran, dari yang paling sederhana hingga yang paling mendalam, tidak terlepas dari 2 kata, sebab dan kondisi ini. Oleh karena itu, dharma yang dibabarkan Sang Buddha sangatlah luas. Kebenaran sejati apapun tidak terlepas dari 2 kata sebab dan kondisi ini. Jadi, para bodhisattva sekalian, hukum sebab akibat adalah prinsip kebenaran seluruh ajaran Buddha. Kita tidak dapat menghapus hukum sebab akibat. Kita harus menjunjung dan menegakkan ajaran suci Buddha, karena segalanya berasal dari sebab dan kondisi. Sutra Makna Tanpa Batas yang baru disampaikan juga sebagian mencapai tingkat Praceka Buddha, sebab dari kebocoran dan tidak terkondisi. Sebagian mencapai tingkat Bodhisattva yang tiada muncul dan tiada lenyap. Segala fenomena muncul dan lenyap dikarenakan sebab dan kondisi ini. Muncul dari perpaduan sebab dan kondisi. Singkat kata, dalam keseharian, jaga baik-baik batin kita. Jangan biarkan kerisauan masuk ke dalam batin. Kebijaksanaan kita harus dipertahankan. Kebijaksanaan adalah tiada bocor. Ada kebocoran berarti kerisauan bocor. Mengalami kerisauan menyeret kita memasuki 3 alam kelahiran rendah. Ini yang dikatakan Sutra Makna Tanpa Batas dan Sutra Teratai juga berkata demikian. Sehingga kita harus bersungguh hati mementingkan bekerjanya sebab akibat antara sesama manusia. Kita harus bersungguh hati.